Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyarakat muslimin, para pemirsa Fathah TV, rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada pemirsa Fathah TV, semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga masih bisa menyapa para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada melalui program acara kesayangan kita, yaitu program live interaktif Fathah TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan kembali ke hadits Nabi, yang insyaAllah akan diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui telekonferensi. Mari sama-sama, ya, di kediaman beliau di Martapura maksud kami. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah kita akan bersama Ustaz lebih kurang mungkin selama 1 jam mendatang, Ustaz, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fathah TV dimanapun mereka berada. Baik, Ustaz, insyaallah ya. Baik, syukran jazakumullah khairan. Sebelum kita mulai program acara ini, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah program live interaktif Fathah TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung atau berinteraksi langsung dengan Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Nantinya bagi para pemirsa yang ingin menghubungi atau bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kemudian tak lupa pula kami mengajak para pemirsa Fathah TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran, jazakumullah khairan. Dan kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa atau para pendengar radio yang ikut menyimak acara ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, mungkin tidak perlu memperpanjang mukadimah, Ustaz, kita akan mulai bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita, Ustaz, sembari menunggu penelpon masuk, Ustaz. Baik. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari ujung Barat Indonesia, Ustaz, dari Bapak Junaidi di Aceh, Kabupaten Benar Meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana dengan sedekah yang dikhususkan atau pahala sedekah yang dihadiahkan untuk anak yang nakal dengan harapan dengan pahala atau wasilah sedekah ini anaknya tidak nakal lagi? Apakah ada dilakukan di zaman salaf dan bagaimana hukumnya, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, insyaallah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana hukum bersedekah, tujuannya agar anaknya tidak nakal lagi. Pertama, seseorang ketika beribadah tentu ibadahnya diperuntukkan untuk Allah. Ini asal di dalam beribadah. Maka apa saja ketika kita beribadah, maka kita peruntukkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu ada tawabi'nya, ya, tabi'nya yang mengikutinya, ya, bukan tujuan asal. Seperti misalnya ketika dia berpuasa karena Allah, kemudian di satu sisi dia ketika dia berpuasa tubuhnya sehat, tubuhnya menjadi bugar kembali dan semisalnya, maka tidak ada masalah. Tapi tujuan asalnya adalah dia mendekatkan diri dengan ibadah puasa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seseorang misalnya dia bersedekah karena Allah, kemudian tujuan asalnya demikian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dia pengen juga, ya, dari sedekahnya tersebut mudah-mudahan dia disembuhkan dari penyakitnya, maka ini tidak ada masalah. Sama seperti seseorang yang bersedekah
Kemudian tujuan asalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain dia mudah-mudahan juga dengan sedekahnya ini berdampak kepada anaknya dijadikan anak yang saleh, maka kalau seperti ini insya Allah tidak mengapa, karena tujuan asalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawabi semacam itu niat penyerta bukan niat asal, maka itu tidak mengapa. Bukan niat penyerta itu menjadi tujuan asal. Ya, misalnya puasa tujuannya bukan takarrub, bukan dekat kepada Allah, tapi tujuannya agar sehat badannya, maka ini tidak boleh. Atau seseorang bersedekah agar dia menjadi orang kaya, ya, tidak ingin menjadi orang miskin, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya keliru. Ya, ini keliru. Ini kurang tepat. Tapi yang benar adalah jadikan tujuan asalnya ada karena Allah. Adapun niat penyerta setelahnya seperti mudah-mudahan dengan sedekahnya ya anaknya juga menjadi anak yang saleh, bertakwa, dibikin dia oleh Allah, maka ini tidak masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Ilham di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ustaz. Saya saat ini bekerja sebagai agen bis antar kota. Kadang perempuan membeli tiket bis tanpa disertai mahram. Apakah saya berdosa karena menjual tiket untuk wanita yang safar tanpa mahram, Ustaz? Lalu untuk ikhtilat, saya mengusahakan agar laki-laki dan perempuan tidak duduk sebangku. Bukan yang memisahkan laki-laki di depan lalu perempuan di belakang. Apa sudah cukup agar tidak ikhtilat, Ustaz? Syukran, jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, seseorang ketika dia menjual tiket, ya, dia bukan dia pemiliknya, tapi dia sebagai pekerja di sana. Apakah dia halal kerjaannya? Insya Allah halal. Ya, pekerjaan dia menjual tiket, ya, semacam itu. Ada juga seseorang tidak disuruh untuk takalluf, untuk membebani dirinya. Ketika ada seorang wanita membeli tiket di tempat dia, kemudian dia tanya, ini safarnya sendiri, apa sama mahram? Maka seseorang tidak dibebankan untuk takalluf demikian. Selama apa yang kita tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusahkan diri kita dengan tanya detail, ya. Maka kalau ada orang Anda menjual sesuatu yang halal, ya sudah, ya, maka jangan didetailkan, ya, sehingga nanti itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Maka kalau ada orang membeli tiket dan semisalnya, bisa jadi dia beli tiket itu bukan untuk dia atau untuk orang lain atau untuk siapa, kita tidak tahu. Maka seseorang selama yang dia jual halal, ya sudah. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah ikhtilat, ya, seseorang ya bercampur baur di dalam satu kendaraan. Ini emang kadang-kadang tidak bisa dihindari, ya, apalagi ketika bis-bis umum dan semisalnya. Tapi apa yang Anda lakukan tadi sudah bagus, ya, dipisahkan antara laki-laki dengan wanita, ya. Maka yang Anda lakukan itu sudah, ya, bagus, ya, dan itu tentu bukan kewenangan Anda, itu di luar kekuasaan Anda. Tentu yang memiliki kebijakan itu adalah yang memiliki bis. Sedangkan orang yang menjual tiket mungkin dia tidak bisa memiliki kewenangan. Tetapi Anda semampu mungkin meminimalisir mudarat, itu bagus, ya. Dan itu sebetulnya perlu ditiru, meminimalisir mudarat sehingga tidak timbul mudarat yang lebih besar. Maka insya Allah apa yang Anda lakukan tidak mengapa, dan itu adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam. Masyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan telepon pertama kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada Ummu Ami dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ummu Ami pertanyaannya. Baik Ustaz, gini Ustaz, bila ada dua hadis Nabi yang sama-sama sahih tapi berbeda, gimana sikap kita? Apakah kita memilih salah satu untuk dilaksanakan atau kita boleh laksanakan secara bergantian, Ustaz? Contohnya gini, pada saat kita sujud itu kan ada yang mengatakan tangan dulu itu sahih, atau ada yang mengatakan lutut dulu juga sahih. Apakah dalam pelaksanaannya kita pilih salah satu atau boleh kadang-kadang kita tangan duluan atau kadang-kadang kita lutut duluan gitu? Juga pada waktu tasahud itu menggerakkan jari atau diam, katanya dua-duanya sahih gitu, Ustaz. Apakah pada satu saat kita gerakkan jari, pada satu saat kita diam, atau kita pilih salah satu di antara keduanya untuk diamalkan gitu, Ustaz? Cukup Ibu, ya? Satu lagi boleh, Ustaz? Ya udah, kami persilakan. Oke.
gini Ustaz, apakah boleh kita melaksanakan salat jama' itu tapi nggak bersambung, dipisah gitu Ustaz? Artinya gini, pernah suatu kali saya ada acara di luar daerah, jaraknya sekitar 150 km gitu Ustaz dari tempat saya. Nah pada saat istirahat itu saya laksanakan salat zuhur seperti biasa. Saya lupa untuk menjamak gitu. Terus mungkin 1 jam setelah itu saya baru ingat, setelah 1 sesi lagi acara saya ingat, terus saya keluar lakukan salat jamak lagi, karena kalau nanti saya asar itu nggak terkejar gitu. Mungkin acaranya selesai jam 2:30, kalau saya salat dulu kan asarnya belum masuk. Jadi dipisah salatnya karena lupa gitu. Ada teman yang bilang nggak sah, harus jamak itu harus pas selesai 1 lanjut 1 lagi gitu. Gimana sebenarnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Ya, fadhal Ustaz. Taib. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita ketika melihat 2 hadis yang saling bertentangan? Tadi beliau mencontohkan contoh misalnya ketika sujud itu didahulukan, ada yang mengatakan dahulukan tangan, ada yang mengatakan mendahulukan kedua lutut. Karena ada hadis yang berbicara mendahulukan tangan, ada hadis yang berbicara mendahulukan kedua lutut. Ini sebagaimana kita menyikapinya. Pertama, contoh yang disebutkan tadi, kedua hadisnya adalah hadis yang lemah. Kedua hadisnya adalah hadis yang lemah. Pertama hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir, wa la yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Kata Nabi SAW, jika kalian sujud, maka janganlah kalian sujud seperti duduknya unta, ya. Maka hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini dinilai lemah ya oleh para a'immah. Di antaranya Imam Bukhari dan yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan. Dia tafarrud di dalam periwayatan hadis ini, sendirian dalam periwayatan hadis ini, dan Imam Bukhari ketika ditanya apakah dia mendengar dari Abu Hurairah, la adri, kata Imam Bukhari, saya tidak tahu apakah dia mendengar dari Abu Hurairah ataukah tidak mendengarnya. Oleh karena itu para ulama melemahkan hadis ini. Adapun hadis Wa'il ibn Hujr yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW, beliau kata Wa'il, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kata Wa'il bin Hujr, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau sujud, maka Nabi SAW beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis Wa'il ini pun juga hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Syarik ibn Abdullah An-Nakhai. Syarik ini adalah orang yang jelek hafalannya, kemudian menyelisih lebih dari 20 rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Asim bin Qulaib an abihi an Wa'il ibn Hujr. 20 rawi yang meriwayatkan hadis ini, yang meriwayatkan dengan jalur yang sama dari Syarik, dari Asim ibn Qulaib, dari bapaknya, dari Wa'il ibn Hujr, dari Nabi SAW, maka mereka tidak menyebutkan seperti riwayat Wa'il, tidak menyebutkan seperti riwayat Syarik. Mereka tidak menjelaskan didahulukan lutut sebelum tangan. Ini menunjukkan hadis ini juga hadis yang lemah, sehingga kedua-duanya lemah. Yang mendahulukan tangan itu lemah, yang mendahulukan kedua lutut juga hadisnya adalah hadis yang lemah. Terus yang benar apa? Yang benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, yang benar adalah seseorang sujud apa yang mudah baginya. Kalau mudah baginya tangan, maka dahulukan tangan. Kalau mudah baginya mendahulukan lutut, maka sujudlah dengan lutut Anda. Karena wa ma rabbuka sesungguhnya Tuhan kita itu tidak pernah lupa. Ya maka ya tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Maka dikembalikan kepada hukum asal. Asalnya boleh yang mana saja. Seseorang sujud dengan mendahulukan tangan, ataukah dia sujud dengan mendahulukan kedua lututnya. Adapun masalah menggerak-gerakkan jari tangan ketika tasyahud, maka hadis ini hadisnya juga terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Permasalahan riwayat Zaidah ibnu Qudamah, ya. Zaidah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW menggerak-gerakkan jarinya. Sedangkan ya, rawi-rawi yang lain, saya Zaidah ibnu Qudamah, ya, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, mereka mengatakan tidak menggerak-gerakkan jari. Maka ini ada 2 metode di dalam ilmu hadis. Bagi yang mengambil riwayat Zaidah ziyadatus siqah, ziyadah yang diterima, maka mereka mengatakan digerak-gerakkan. Bagi yang mengatakan bahwasanya ziyadah siqah itu tidak semuanya bisa diterima, maka mereka mengatakan riwayat Zaidah ini riwayat yang keliru.
Wallahu taala alam. Kalau ditanya kepada saya pribadi, saya condong riwayat Zaidah Ibnu Qudamah yang mengatakan digerak-gerakkan jarinya ketika salat, riwayatnya ada riwayat lemah karena menyelisih banyak rawi, di antaranya Tsauri dan yang lainnya. Ya, maka fadan juga dikembalikan kepada hukum asal di dalam salat. Hukum asal dalam salat itu itminan, tidak banyak bergerak. Orang tidak melakukan banyak pergerakan. Adapun seseorang banyak bergerak melakukan jari, ini tentu menyelisih secara hukum asal. Tujuan disyariatkan salat bahwasanya seseorang itu hendaknya dia salat dalam kondisi khusyuk, tumaknina, ya, sukun, dia tenang, tidak melakukan banyak gerakan. Wallahu a'lam, tapi ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang mengambil hadis Zaidah Ibnu Qudamah tambahannya seperti Syekh Albani dan yang lainnya, maka tidak ada masalah dia menggerakkan jarinya kalau itu yang mereka yakini. Tapi kalau seandainya yang berpendapat bahwasanya tidak digerakkan, maka dia tidak menggerakkannya. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama, dan masalah ini bisa ditarjih, masa dirajihkan. Tinggal seseorang melihat kekuatan dalil, dan saya condong kepada pendapat yang mengatakan tidak digerakkan. Kemudian yang kedua adalah kalau hadis itu sama-sama sahih. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan. Tadi contohnya kedua-duanya kurang tepat contohnya. Tetapi kalau seandainya hadis itu sama-sama sahih, ya kedua-duanya benar-benar sahih, mungkinkah bertentangan? Secara hukum hadis Nabi tidak mungkin bertentangan. Tetapi kalau ada hadis secara zahirnya bertentangan, maka pada hakikatnya itu tidak bertentangan, tapi ilmu kita yang lemah, ilmu kita yang sedikit, yang melihat secara zahir itu bertentangan. Tetapi para ulama ketika melihat dua hadis yang zahirnya bertentangan, ada 4 cara menyelesaikannya. Pertama, setelah sanadnya sahih. Ya, setelah kedua-dua sanadnya sahih, yang pertama adalah berusaha digabungkan. Ya, digabungkan dua hadis tersebut ya dengan penggabungan. Kalau bisa digabungkan maka digabungkan. Ini yang dikenal dengan istilah jamak, menggabungkan dua dalil. Kalau seandainya tidak bisa digabungkan, maka para ulama pakai metode kedua, melakukan ya melihat nasikh dan mansukh. Ya, jangan-jangan ada salah satu hadisnya ada yang termansuhkan, dihapus hukumnya. Ya, yang satu hadisnya adalah datang belakangan. Kalau tidak bisa melakukan praktek nasikh dan mansukh, ulama pakai metode yang ketiga, yaitu tarjih. Ya, merajihkan salah satu hadis atas hadis yang lain. Adapun metode tarjih ini disebutkan oleh Al-Hazimi dalam kitabnya Al-I'tibar, lebih dari 100 metode mentarjih. Ya, khusus di dalam masalah hadis. Ya, lebih dari 100 metode cara pentarjihan. Ya, dan itu banyak sekali. Metode pentarjihan itu lebih dari 100 cara. Kemudian yang keempat, kalau tarjih ini tidak bisa, maka terakhir adalah tawakuf. Ya, kita tidak berfatwa, tidak berpendapat, kita diam. Karena tidak sampai kepada kita ilmu tersebut. Maka kita tidak mengatakan mana yang ini yang rajih, ini yang tidak rajih. Kalau kita tidak bisa, maka tawakuf, kita diam. Tidak berkomentar, tidak berpendapat. Dan banyak para ulama memiliki sifat tawakuf di dalam banyak permasalahan ilmu fikih dan di dalam permasalahan ilmu agama. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah bagaimana kasus beliau tadi sholat, kemudian beliau lama baru keingatan menjamak. Ya, sudah 1 jam. Apakah boleh dia menjamak setelah waktunya jaraknya begitu lama? Maka pada asalnya menjamak itu langsung. Ya, pada asalnya demikian. Selesai sholat langsung kita jamak. Zuhur dengan asar. Atau maghrib dengan isya. Tetapi kalau seandainya tidak mualah, tidak langsung, boleh apa tidak? Wallahu taala alam, pendapat yang benar adalah boleh. Karena syarat mualah ini, ya, syarat menjamak dengan mualah ini dalilnya kurang kuat. Ya, tidak ada dalil yang kuat di dalam masalah ini. Tetapi sunnahnya demikian. Ya, tetapi kalau ada orang tidak mualah, maka insya Allah tidak mengapa, sholatnya sah. Maka kasus ibu tadi tidak mengapa kalau seandainya 1 jam sudah lewat kemudian dia jamak, insya Allah tidak ada masalah. Apalagi ada udzur syar'i, maka insya Allah itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan kita akan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang kedua pada kesempatan kali ini. Ada Ummu Sa'ad dari Makassar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan Ummu Sa'ad. Fadhal pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, apa perbedaan antara kitab musnad
Imam Ahmad dan kitab Muwatta Imam Malik. Itu saja Ustadz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cukup jelas ada? Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Apa perbedaan kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala? Tentu banyak perbedaannya. Pertama, Musnad itu adalah seseorang menyusun hadisnya berdasarkan sahabat. Jadi tertib hadisnya berdasarkan sahabat. Jadi misalnya dia memulai dari hadis Aisyah, maka hadis Aisyah semua dia sebutkan. Selesai hadis Aisyah, baru dia berpindah ke hadis yang lain, hadis Abi Hurairah dan seterusnya. Itu musnad. Ya, secara asal musnad itu adalah meriwayatkan hadis ya, kita meriwayatkan hadis ya dengan sampai sanadnya kepada Nabi. Itu secara asal makna musnad. Ya, asnadahu ila Nabi. Tetapi kalau musnad Imam Ahmad, ya, musnad yang ada dalam Imam Ahmad adalah bentuk ya penyusunannya adalah dengan cara hadis itu disusun berdasarkan sahabat, tertib sahabah. Jadi disusun tertib hadis itu berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Maka kalau dia memulai hadis Abu Hurairah misalnya, maka semuanya hadis Abu Hurairah. Bab apapun masuk di dalam sana. Semuanya hadis Abu Hurairah. Setelah selesai hadis Abu Hurairah, dia berpindah lagi ke hadis sahabat yang lain. Semacam itu. Adapun Muwatta disusun dengan berdasarkan tertib fikih. Tertib masalah fikih. Dimulai dari kitab Taharah ya. Walaupun Imam Malik memulai bab Muwatta'nya Kitabul Mawaqit ya, karena ada sebab tertentu beliau memulai Kitabul Mawaqit. Tetapi intinya beliau mulai kitab beliau dengan tertib fikih ya, seperti taharah, salat ya, kemudian zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ini perbedaan. Kemudian yang kedua, di dalam Musnad, di dalam Muwatta Imam Malik terdapat banyak sekali perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, dan ini tidak Anda dapatkan di dalam Musnad Ahmad. Dan juga fatwa-fatwa Imam Malik, pendapat-pendapat Imam Malik, dan ini tidak Anda dapatkan fatwa Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad, karena Musnad itu adalah dia membawakan hadis yang bersambung kepada Nabi SAW, sehingga tidak Anda dapatkan fatwa-fatwa sahabat ataukah perkataan-perkataan tabi'in di dalam kitab Musnad. Berbeda dengan Muwatta, Anda akan dapatkan di sana perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, bahkan pendapat Imam Malik sendiri terhadap masalah tersebut. Ini mungkin secara zahir perbedaan antara Muwatta dengan Musnad dari sisi tertib dan dari sisi muatannya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita akan terhubung kembali dengan penelpon kita selanjutnya insyaallah. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, Fulana menikah dan punya anak satu. Suami sekarang ini sering melanggar syariat. Sholat wajib sering bolong-bolong. Selingkuh, riba, judi. Tidak memberikan nafkah batin dan materi. Fulana sudah ajak kepada kebaikan, tapi suami bilang jangan soalim. Fulana tidak sanggup lagi Ustadz dan ingin bercerai dengan suami. Dan masalahnya Ustadz, mahar perkawinan dijual oleh suami secara diam-diam tanpa izin Fulana. Nanti berjanji akan diganti tapi entah kapan. Apakah Fulana menggugat cerai dulu atau menunggu maharnya itu diganti Ustadz? Ya. Ya, itu aja Ustadz. Ya, syukron. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Di sini ada seorang wanita yang mana dia dizalimi oleh suaminya. Suami tidak memberikan hak-haknya. Kemudian juga suaminya bermaksiat. Tadi disebutkan ya, sholatnya bolong-bolong. Kemudian melakukan perzinahan dan berjudi. Ya, bahkan mengambil uang mahar dan seterusnya. Bagaimana sikap fulana tersebut? Apakah dia bercerai atau seperti apa kalau dia bercerai? Maka pertama nasihat saya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para pria untuk berbuat baik kepada istrinya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Kata Allah, pergaulilah istri kamu dengan pergaulan yang baik. Ya, maka ini perintah, bukan sekadar sunnah, tapi wajib. Artinya berdosa seorang suami ketika dia bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang menyakiti hati istrinya, menjadikan dia sedih, menjadikan dia menangis, menjadikan dia tidak nyaman, dia merasa dihinakan, atau seorang suami menjadikan istrinya menjadi orang yang tidak memiliki harga diri dan semisalnya. Maka ini ada perbuatan dosa. Maka suami ketika mengeraskan suara menyakiti hati istrinya, menyedihkan istrinya, maka ini berdosa. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala berdosa. Kenapa? Karena Allah memerintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah wanita itu dengan baik. Ini perintah. Asal perintah itu adalah menunjukkan sebuah kewajiban. Ini poin yang penting yang harus dipahami oleh para suami. Maka kalau orang paham masalah ini, maka dia tidak akan menzalimi istrinya. Kemudian yang kedua, kalau seorang wanita dihadapkan dengan seorang suami yang melakukan banyak kezaliman, banyak melakukan perbuatan maksiat, apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia berusaha menasihati suaminya. Dia nasihati suaminya. Kalau dia tidak bisa, maka datangkan pihak kedua, ayahnya atau mertuanya, bicara sama mereka ya untuk diselesaikan permasalahannya. Siapa tahu suaminya mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi orang itu berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa karena tidak ada yang menasihatinya. Kalau dia dinasihati, diingatkan, ya, maka bisa jadi dia kembali kepada jalan yang benar. Bisa jadi dia memperhatikan hak-hak istrinya. Maka kalau cara ini sudah ditempuh, ya, didatangkan pihak ketiga yang menasihati, juga sang suami tidak taubat, tidak kembali, masih dia berzina dan seterusnya, maka seorang istri boleh dia meminta cerai. Karena pada hakikatnya seorang wanita muslimah tidak boleh dia berada di bawah kekuasaan oleh orang yang berzina, ya, oleh orang yang suka berzina. Maka tidak boleh. Maka boleh dia meminta cerai dengan ya melakukan khulu dan semisalnya. Apakah maharnya harus ditunggu kembali sebelum mengajukan khulu itu? Maka tidak harus. Maka sang suami ya kalau dia sudah mengambil maharnya ya sudah ya khulu tersebut. Tetapi yang jelas menentukan khulu itu adalah seorang hakim. Maka kalau dalam kondisi tahapan ini, ya, tahapan yang kedua tadi tidak bisa, maka tahapan yang ketiga ini seorang mengajukan perceraian khulu dengan hakim. Ya, kalau seandainya tadi mediasi tidak bisa ditempuh, suami tetap masih melakukan perbuatan maksiat dan tidak memberikan hak-hak istrinya, maka diperbolehkan khulu dan tidak harus menunggu maharnya dikembalikan. Nanti itu dikembalikan kebijakan oleh hakim di tempatnya masing-masing. Wallahu a'lam. InsyaAllah, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh penelpon. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita, Ustaz, ya. Ya. Pertanyaan dari Budi Suryana di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Ustaz. Apakah diperbolehkan merobohkan sapi kurban dengan cara memelintir kepalanya agar mudah dirobohkan, mengingat area pemotongan yang terbatas, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita berbuat baik pada segala sesuatu. Termasuk pada hewan pun kita disuruh berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan. Makanya kata Nabi, hendaklah dia tajamkan pisaunya, wal yuhidda adum syafratahu wal yurih jabihatahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya dan memberikan ya agar hewan sembelihannya tersebut menjadi enak ketika disembelih, menjadi mudah ketika disembelih. Sehingga kita disuruh, diwajibkan berbuat baik kepada hewan, baik itu di dalam proses penyembelihan ataukah di dalam proses selain penyembelihan. Maka disuruh kita berbuat baik di dalam hewan. Maka kalau seandainya tadi mempelintir kepalanya, mungkin bisa patah ya lehernya dan semisalnya, maka itu tidak boleh. Kalau seandainya itu bentuk penyiksaan atau bentuk bagian dari tidak berbuat ihsan kepada hewan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau dimasukkan pelintir tersebut dia memutar saja, ya, tidak menyiksa dan semisalnya, maka insya Allah tidak mengapa. Maka ini dilihat ya, si pertanyaannya umum. Kalau seandainya ya memelintirnya, misalnya dia robohkan semacam itu, dia pegang kepalanya, kemudian dia robohkan dan tanpa untuk menyiksa, maka tidak mengapa.
Tapi kalau seperti menyiksa, dia merobohkannya, maka ini tidak boleh. Seseorang hendaknya dia berbuat baik kepada binatang tersebut. Intinya di sini, kaidahnya di sini adalah tidak menyiksa, ya, dalam pembantingan, dalam perobohan hewan kurban tersebut. Tapi kalau sifatnya menyiksa, ya ditendang sapinya atau di semacamnya, maka ini tidak benar, ya. Seseorang dilarang untuk menyiksa hewan walaupun di dalam penyembelihan. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Beni Maulana Akbar di Kota Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait hutang puasa bagi yang sudah wafat. Mertua saya usia 56 tahun, minggu kemarin baru wafat. Beliau mulai sakit-sakitan sejak tahun 2022. Tahun 2022 beliau ada hutang puasa 11 hari dan ternyata belum dibayar. Sedangkan masuk tahun 2023 sakitnya mulai parah. Tahun 2023 full 1 bulan tidak berpuasa, meninggal karena stroke. Untuk hutang puasa bayar fidyah atau qadha dari kami anak-anaknya, Ustaz. Mohon petunjuknya. Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya, saya ngasih kaidah secara umum, ya. Kalau seandainya orang itu meninggal memiliki hutang puasa dan penyakitnya terus-menerus, tidak ada kesempatan dia untuk mengqadha, maka ini tidak perlu dibayarkan fidyah, tidak perlu diqadha. Contoh, bisa saja sebelum Ramadan orang ini sudah sakit, kemudian sakitnya bersambung di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan juga sakitnya bersambung, kemudian meninggal. Maka orang semacam ini tidak perlu mengqadha, tidak perlu membayar fidyah, karena sakitnya bersambung, ya, dari sebelum Ramadan. Tapi kalau sakitnya tidak bersambung, contoh misalnya dia sakit di bulan Ramadan, tidak bisa berpuasa, kemudian pada bulan Syawal orang ini sembuh, pertengahan Syawal dia sembuh, kemudian dia bisa mengqadha puasanya, kemudian dia meninggal pada bulan Muharram misalnya, maka orang semacam inilah yang kita suruh dia keluarganya memuasakannya. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati kemudian dia memiliki hutang puasa, maka adalah walinya, ahli warisnya yang memuasakannya. Maka kalau sakitnya sembuh di pertengahan, ya bisa memungkinkan dia mengqadha, kemudian belum dia qadha terus dia meninggal, maka ini keluarganya memuasakannya. Tetapi kalau orang itu sakit dari awal, sakitnya bertahun-tahun, sudah 2 tahun, 3 tahun, orang ini sakit mudmin, artinya sakitnya itu terus menerus, ya, tidak sembuh-sembuh, seperti orang cuci darah, ya, sakit ginjal, atau seseorang misalnya kena penyakit kanker dan misalnya tidak memungkinkan dia berpuasa misalnya, maka orang-orang semacam ini, ya, maka dia cukup dibayarkan fidyah, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, dan adapun orang yang tidak mampu berpuasa adalah mereka ya membayar fidyah, ya, termasuk orang tua atau orang yang sakit, faman kana minkum maridan, atau orang yang sakit, maka cukup dia membayar fidyah saja. Ini kalau seandainya sakitnya sudah menahun, ya, misalnya sakit di 2021, sakit sudah tidak bisa puasa, berlanjut sampai 2022, sampai 2023, maka ini cukup bayar fidyah. Ketika dia meninggal pun dibayarkan fidyahnya, ya, bayarkan fidyahnya di 2001, 2022, 2023, maka bayarkan fidyahnya. Maka dilihat kondisi orang tersebut, apakah dia punya penyakit menahun ataukah tidak, atau penyakitnya datang tiba-tiba. Kalau penyakitnya datang tiba-tiba dan tidak sempat dia mengqadha karena penyakitnya bersambung terus meninggal, tidak ada qadha dan tidak ada bayar fidyah. Tapi kalau penyakitnya sembuh tapi belum dia qadha, kemudian dia meninggal, maka ini dia bayar fidyah. Maka ini keluarganya memuasakannya. Tetapi kalau seandainya sakitnya bersambung, sakitnya menahun, ya, sebelumnya sudah sakit, ya, setahun sebelumnya sudah pernah sakit dan terus menyambung, terus menerus, atau disebut dengan istilahnya muzmin, maka ini cukup kita bayarkan fidyah saja tanpa dipuasakan. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita masih ada waktu, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Bapak Sutarno di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Ustaz. Bismillah. Mohon penjelasan tentang 2 hadis berikut. Hadis pertama tentang larangan Rasulullah beristighfar untuk ibunya. Kemudian yang kedua,
tentang gembiranya para orang tua yang terangkat derajatnya di akhirat berkat istighfar anaknya untuk mereka. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun hadis ya bahwasanya Nabi SAW beliau memintakan ampun untuk orang tuanya, itu hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dan li wasta'dantuhu an adura qabraha fa adina li. Kata Nabi SAW, saya minta izin untuk Tuhanku untuk mengunjungi untuk mengampuni ibuku, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Dan aku minta izin, kata Nabi, untuk mengunjungi kuburan ibuku, maka diizinkan olehku. Ya. Hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk memintakan ampun untuk ibu beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, yaitu perkataan Nabi SAW, innar rajula la turfa darajatahu fil jannah. Ada seseorang, kata Nabi, ditinggikan derajatnya di surga. Dia mengatakan, anni hadza, dari mana asalnya ini? Kok saya bisa ditinggikan derajat saya di surga? Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, hadza bistighfari waladikal. Ini akibat anakmu yang memintakan ampun untukmu. Hadis ini ya terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam sanadnya. Ya, hadis Abu Hurairah ini terjadi khilaf masalah apakah hadis ini marfu ataukah mauquf ya. Terjadi khilaf di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Hadis ini hadis sahih. Kalau seandainya dia mauquf, maka mauquf semacam ini tidak mungkin berdasarkan dari perkataan seorang sahabat, kecuali datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. InsyaAllah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita masih ada waktu Ustaz Pertanyaan ringan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa hukum berkorban atas nama mantan istri? Jazakallah khairan atas perhatiannya. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Maka harus diperinci ya. Kalau dia berkorban atas nama mantan istrinya, apakah istrinya itu sudah selesai iddahnya? Kalau dia talak pertama, talak kedua belum selesai iddahnya, maka itu masih istrinya. Maka boleh dia berkorban untuk istrinya walaupun tanpa izinnya. Tanpa izinnya diperbolehkan. Tapi kalau seandainya mantan istri dimaksudkan tadi sudah habis masa iddahnya, ya sudah bercerai dan iddah sang istri sudah habis, maka di sini sang suami, mantan suami tidak boleh berkorban atas mantan istrinya kecuali dengan izin. Kecuali dengan izin mantan istrinya. Dia minta izin bahwasanya dia berkorban untuknya. Kalau diizinkan maka tidak ada masalah. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh ya, karena kita tidak boleh melakukan tasarruf fuduli ya. Maka kalau mantan istri itu sudah habis masa iddahnya harus izin dia. Tidak bisa dia sekonyong-konyong atau tiba-tiba langsung mengorbankan untuk istrinya tanpa izin dari dia. Maka dia harus izin dulu bahwasanya ingin berkorban untuknya. Kalau diizinkan ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Ya, karena orangnya tidak mau dikorbankan. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Masih bisa sepertinya Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz, karena masih ada sekitar 5 menitan lagi Ustaz. Ya, 9 menitan lagi. Bismillah. Pertanyaan dari Muhammad Rainaldi Hidayatullah di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, apakah boleh Anda berbohong demi kebaikan kalau teman Anda nanya ke Anda jidat Anda hitam itu suka ibadah, tapi Anda mengelak itu jidat Anda hitam bekas luka? InsyaAllah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, berbohong yang disebutkan tadi kurang tepat ya. Kalau seandainya temannya mengatakan kenapa jidatnya hitam, ya Anda jelaskan saja sebabnya kenapa. Kalau sebabnya akibat ya Anda mungkin pernah kejedot, ya jelaskan. Saya pernah kejedot pintu misalnya. Atau akibat saya mungkin kena sesuatu, Anda jelaskan kalau ada sebabnya demikian. Maka Anda jelaskan sebab yang benar kenapa jidat Anda itu hitam. Ya. Atau Anda tidak menjawab pertanyaan tersebut ya. Tetapi jangan berbohong ya. Jangan berbohong, maka tidak boleh berbohong dalam kondisi macam ini. Mungkin sebagian kita takut riya Ustaz. Takut riya
kemudian dia berbohong, itu malah bisa membawa dia kepada riya. Ia membawa dia kepada riya. Maka seseorang tidak dikatakan dia riya kalau dia berusaha untuk melawan yang ada dalam hatinya. Yang dilarang itu adalah kita ketika dipuji orang, kemudian kita merasa nyaman dengan pujian tersebut. Ya, merasa nyaman dengan pujian tersebut, itu yang dilarang. Ya, tapi kalau seorang di dalam hatinya rasa risau, rasa gelisah, berusaha dia melawan pujian tersebut, maka dia tidak dikatakan riya. Ya, maka jelaskan apa sebabnya jidat kita itu misalnya hitam. Kalau ada orang bertanya atau Anda tidak menjawab pertanyaan tersebut, atau Anda alihkan. Kalau Anda tidak ingin menjawab, Anda alihkan, karena tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Itu haknya kita. Bisa kita jawab, bisa kita tidak. Bisa Anda alihkan ke pertanyaan yang lain tanpa harus kita berbohong. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, akhir wahid Ustaz. Masih bisa insyaAllah Ustaz. Tapi pertanyaan dari Adi Putra di Jawa Barat, Kabupaten Karawang. Apa hukum rebana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Rumah dekat masjid. Apa yang harus saya lakukan? Rumah saya di dekat masjid. Jika masjid sering memainkan rebana, baik latihan atau acara-acara yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Karena sangat mengganggu warga sekitar dan ketika mau istirahat dan beribadah di rumah seperti baca Al-Quran dan salat sunat dan lain-lainnya. Jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, para ulama mazhab yang 4 itu sepakat bahwasanya alat musik itu haram. Ya, mereka sepakat bahwasanya alat musik itu haram. Dan mereka mengecualikan adalah dub. Ya, dub itu ya seperti rebana zaman sekarang. Itu dikecualikan dan itu di dalam kondisi tertentu. Boleh dipakai dalam kondisi seperti seseorang sedang dalam kondisi berhari raya, maka diperbolehkan ya memainkan dub tersebut, ya memainkan rebana tersebut dalam kondisi hari raya ya atau dalam kondisi pernikahan, maka diperbolehkan. Dan yang mempermainkannya adalah wanita, bukan laki-laki. Ya, yang memainkannya adalah kaum wanita, bukan laki-laki. Adapun selain dub dan yang lain-lain, selain rebana dan yang lain-lain, di alat musik itu tidak diperbolehkan. Ya, dan rebana itu pun juga diperbolehkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti yang kita contohkan tadi, waktu pernikahan diperbolehkan, waktu Id, hari raya itu diperbolehkan. Dan dimainkan oleh kaum wanita, bukan kaum pria. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Mungkin Ustaz sedikit ingin mempertajam lagi Ustaz. Apakah kemudian hari ini bisa kita kiaskan rebana dengan duf Ustaz? Karena kita lihat karena di rebana itu ada kerenceng-kerencengnya di sampingnya Ustaz. Apakah hal ini boleh Ustaz? Ya, tentu yang masuk dub ini adalah rebana yang tidak seperti ada kerenceng-kerencengnya itu ya. Rebana yang seperti dipukul ya, dipukul. Itu dub namanya. Adapun kalau dia dimodifikasi seperti ada bunyi yang lain, alat musik yang lain masuk di sana, maka ini tidak bisa dikatakan lagi dia rebana dan semisalnya. Maka kalau rebananya tidak ada kerenceng-kerencengnya, ya maka itu tidak ada masalah. Ya itu dikatakan dub dan itu diperbolehkan tadi dengan kondisi yang kita sebutkan tadi. Adapun selain itu maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas waktunya yang lebih kurang hampir 1 jam Ustaz tadi ya. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustaz kita telah menjawab sekitar 11 pertanyaan Ustaz. Yang 8-nya dari Dewan Redaksi dan 3-nya dari penelpon tadi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan sekali lagi Ustaz atas waktu dan ilmunya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kami juga tak lupa ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang telah mengikuti rangkaian acara ini dari pertama hingga selesai, baik yang ikut bertanya melalui website maupun terkhusus bagi yang telah menelpon kami melalui layanan kami. Syukran jazakumullah khairan. Kemudian tak lupa juga kami ingatkan bahwasanya untuk bisa terus mengikuti seluruh rangkaian acara Fatwa TV yang bisa Anda lihat rincian acaranya di website kami www.fatwatv.id. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung atau bertanya melalui website, bisa melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Kemudian kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa memanfaatkan berjuang bersama kami, membuka melalui rekening aktif yang Anda bisa saksikan di layar kaca televisi Anda.
Baik, syukran, jazakumullah khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas melalui studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.